air dan sebagainya. Dan terakhir kita memberikan bagaimana sih cara sehat dan hemat untuk menghindari kanker. Langsung saja yang pertama, tanya mau tanya dulu nih semua bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, ada yang tahu nggak apa itu kanker? Kantong kering. Kantong kering. Ya Allah. Ya, sebenarnya tadi setuju aja kanker itu kantong kering. Karena kenapa? Mengingat biaya pengobatannya yang relatif mahal. Jadi kalau kita seberapa banyak pun uang kita, kalau kita udah punya kena penyakit kanker, kankernya bisa menjadi kering karena biayanya mahal gitu. Namun di sini saya memberikan informasi secara medis, yaitu kanker merupakan suatu perubahan sel normal menjadi tidak normal. Kanker ini berawal dari tumor. Nah, tumor ini dia terbagi menjadi dua, ada tumor jinak dan juga tumor ganas. Nah, bagaimana bedanya? Kalau tumor jinak ini dia pertumbuhannya lambat, tapi kalau nggak segera ditangani, dibiarkan aja, itu akan mengganas. Nah, kalau sudah mengganas ini, itulah yang dinamakan dengan kanker ataupun cancer. Sel kanker ini dia bisa berpindah-pindah ke bagian tubuh lainnya melalui pembuluh darah. Jadi dia bisa bermetastasis. Nah, ini contoh tumbuhnya tumor. Bisa di bagian punggung, pergelangan kaki, pergelangan tangan, bagian pundak, di bagian bahu, dan juga tumor ini bisa tumbuh di area sensitif seperti di mata, seperti ini. Nah, ini contoh tumbuhnya tumor di bagian luar, dan ini proses pengangkatannya, dan ini bentuk kankernya. Jadi bisa dilihat kalau tumor ini dia sering sekali disepelekan. Bentukan luarnya dia kecil, tapi ketika diangkat dia sudah malah lebih besar daripada koin. Tuh. Terus faktor pemicunya apa? Faktor pemicunya yang pertama itu dari genetik ataupun keturunan. Nah, dari genetik ini ia diturunkan dari orang tua, bisa ayah, bisa ibu, kakek, nenek, uyut, buyut, dan turun pada kita, dan kita pun bisa menurunkan kepada anak kita, cucu kita, cicit kita, seperti itu melalui gen kanker yang namanya gen proto-oktogen. Nah, terus ada lagi yang kedua dari kimia atau fisika. Nah, kalau kimia ini dia dari paparan polusi udara, contohnya dari polusi pabrik, asap kendaraan, dan juga asap dari bapak-bapaknya yang suka merokok. Bapak di sini ada yang merokok? Nggak ada di sini ya. Di sini nggak ada. Di sana Iya, ada. benar. Terus ada juga dari fisika. Nah, fisika ini dia pantulan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan pada kita, sinar radiasi. Contohnya dari barang-barang elektronik seperti TV, laptop, dan barang yang sering kita genggam, HP. Nah, apalagi kalau HP kita dimainkan terus menerus, itu akan merasakan HP-nya itu terasa panas. Apalagi kalau dicajar sambil dimainkan, itu mengakibatkan HP-nya menjadi panas. Nah, kalau HP-nya panas itu, kalau kita lagi charger teleponan nih, nah itu 10.000 kali lipat sinar radiasinya masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang berbahayanya. Terus ada juga dari makanan minuman yang mengandung zat karsinogen. Zat karsinogen ini bahan-bahan pengawet, contohnya junk food, fast food, frozen food. Itu makanan pengawet, makanan cepat saji, siap saji, gitu. Dan juga contohnya ini yang sering kita temui, makanan yang mengandung formalin. Formalin kan itu untuk mengawetkan mayat, tapi dipakailah dengan oknum yang tidak bertanggung jawab, dimasukkan ke dalam makanan. Bagi yang sering ketemu yang sering kita makan nih, bakso dicampur dengan boraks pemutih, seperti itu. Terus ada lagi cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Nah, di sini bukan makanan yang salah, melainkan cara pengolahannya. Tanya-tanya nih sama bapak ibunya di sini, masih makan nasi nggak? Nasi. Nasi ya? Nasi, alhamdulillah. Ya, nasi. Masak nasinya pakai apa? Magicom. Terus juga ada yang pakai dandang nggak? Iya, yang salah itu ketika kita memasak nasi menggunakan magicom atau rice cooker, dicolok ke air listrik secara terus-menerus biar si nasinya tetap panas, tetap hangat. Nah, itu kalau dicolok terus-menerus mengakibatkan nasinya berubah menjadi kekuning-kuningan. Betul? Nah, kekuning-kuningan ini dia tumbuhnya jamur dan bakteri. Nah, jamurnya ini
jus sehat. Iya, flakus. masih ada. Jamur ini dia Kadang suka apa, dengan jadi suhu yang kuning. panas. Jadi semakin Tapi kan di panas Jakarta. suhunya, Gimana? Jadi semakin nasi kuning. berkembangnya si jamur. Apalagi ada nih ibu-ibunya yang kreatif, sisa nasi semalam diangkatkan lagi menjadi nasi goreng. Betul ibu? Iya. Betul, ibu saya juga seperti itu. Nah itu apalagi yang sering kita temui nih di jalanan, abang-abang gorengan. Biasanya kita melihat nih minyaknya yang udah menghitam masih dipakai, itu yang berbahaya juga. Terus ini bentuk dari kanker-kanker. Ini ada kanker prostat untuk bapak-bapaknya, kanker rahim, kanker otak, kanker hati dan sebagainya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu kanker prostat untuk bapak-bapaknya. Nah, kanker prostat ini dia sangat sulit dikenali, namun bisa dirasakan oleh penderita sendiri. Dengan ciri-cirinya bagaimana? Dengan ciri-ciri susah pada saat buang air kecil, atau pada saat buang air kecil merasa anyang-anyangan, merasa tidak tuntas seperti itu. Terus ada lagi sering sakit di bawah perut atau turun perut, sakit pinggang, sakit di pangkal paha, dan terakhir adanya darah bercampur air seni atau hematuria. Nah, gejala awal dari kanker prostat ini, dia awalnya itu adalah susah pada saat buang air kecil, atau pada saat buang air kecil memang tidak tuntas atau nyaman kalau Jakarta bilangnya ya. Nah, ini gejala awalnya. Jadi kalau bapaknya merasakan anyang-anyangan yang berkelanjutan 2 minggu, 3 minggu dan seterusnya, itu harus segera diperiksa gitu. Apalagi nih air seninya bercampur dengan darah, itu dipastikan kalau udah sampai di hematuria seperti ini, itu udah stadium masuk ke dalam kankernya gitu. Nah, deteksinya bagaimana? Deteksinya bisa menggunakan PSA, biopsi dan juga colok tubuh. Jadi bapaknya bisa mendapatkan di vaskes terdekat juga. Terus kanker-kanker prostat ini bisa menyerang pada pria seperti apa? Yang pertama, pria berkulit hitam atau gelap. Iya, aduh, senang amat ini. Nah, ini Pak. Nah, Hitam semua maksudnya sih. di sini bukan kita Pak, melainkan pria yang ras negroid yang ada di Afrika, bukan di Indonesia. Jadi masih aman. Kalau di Indonesia ini kita tuh kulitnya sawo matang atau hitam manis ya Pak ya. Iya, makasih. Terus juga ada pria yang Hitam masih sering manis. menggoda Iya. pasangan. Udah hitam nggak Apa? manis. Setia Pak? Setia. Masya Allah. Terus juga pria yang sering minum beralkohol pasti aman dari sini. Terus juga ada hubungan suami istri yang jarang, atau suami terlalu sering menahan hasratnya. Nah, ini yang perlu dilakukan, ada kerjasama antara ibu dan juga bapaknya seperti itu. Minimalnya dilakukan 2 kali dalam seminggu karena langsung sengaja juga bisa menyerang pada pria-pria seperti petani, supir, orang yang mengangkat beban berat, dan juga orang kantoran yang terlalu lama duduk lebih dari 7 jam sehari. Nah, lanjut kita ada waspada kanker serviks. Nah, kanker serviks ini kenapa kita bilang waspada? Karena kanker serviks ini penyakit pembunuh nomor 1 bagi kaum wanita. Menurut WHO 2017 didapatkan setiap 1 jam 2 menit di dunia 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Dan setiap 1 jam di Indonesia 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Dan itulah kenapa disebutkan bahayanya penyakit kanker serviks ini adalah penyakit pembunuh nomor 1 bagi kaum wanita. Ini adalah bentuk anatomi bentuk rahim kita. Nah, jadi yang paling rentan terkena kanker serviks ini dia ada di bagian leher rahim atau serviks, endometrium, dan juga di indung telur. Bisa di kiri dan juga bisa di kanan. Karena jelasin satu persatu, wanita yang sering beresiko terkena kanker yang ada di leher rahim atau serviks adalah wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Aman Bu? Ibunya masih ada nggak di sini? Coba cek dulu. Banyak. Aman ya Bu ya. Terus juga wanita yang melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun menikah dini, dan adanya wanita yang tidak pernah menjaga alat kebersihannya atau jorok. Datang langsung Aman ngasih Bu? diizin. Kok apa? Di Pak Aceh ngasih tahu bisanya. Serviks ada ibu-ibunya, jadi nggak bisa bawa bapak
masuk Nah, konteks walaupun puasa. ini aman-aman Iya, aja, tanya penjelaskan sedikit. Sebelumnya saya minta maaf, bukan tanya bermaksud ngomong yang jorok atau pornografi, tapi tanya harus sampaikan juga. Di sini di poin ketiga yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau jorok, dia dapatkan pakaian dalam wanitanya itu terasa lembab ataupun basah. Nah, yang terasa lembab ataupun basah ini dia adanya bakteri di dalam pakaian dalamnya. Makanya kalau pakaian dalamnya tersebut basah, itu harus segera diganti. Atau enggak bisa menggunakan bentelnya atau pembalut, itu boleh-boleh aja, sah-sah aja, asalkan diganti bajak sekali gitu. Dan juga ini maaf cakap, untuk panjang rambut kemaluan kita itu panjangnya maksimalnya 2 cm. Jadi kalau ibu-ibu di sini kalau panjang harus segera dirapikan. Karena apa? Takutnya ibu dan bapak ini masih aktif hubungan suami istri. Takutnya kan rambutnya rontok matahari masuk ke dalam vagina kita. Nah, itu yang sangat berbahaya, memicu terkena kanker serviksnya. Gitu. Terus ini bentuk proses kanker serviksnya, yang ini bentuk vagina yang normal. Ini stadium awal, stadium lanjut, dan ini stadium akhir. Nah, di mana stadium akhir ini dia mulai pendarahan, Bu. Terus ada lagi nih wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim atau endometrium. Jadi wanita seperti apa sih? Wanita yang tidak pernah melahirkan atau wanita yang sering melahirkan 1 tahun satu. Nah, biasanya di sini ibu-ibu yang kejar target 1 tahun 1 kali melahirkan. Karena apa? Kita tuh harus berjarak antara anak pertama dan anak kedua itu harus berjarak 4 sampai 5 tahun. Karena rahim kita perlu istirahat. Gitu. Ini contoh di kanker rahim dari bagian sini. Terus lanjut lagi, kita wanita yang beresiko tinggi terkena kanker yang ada di indung telur atau ovarium, ya penggunaan alat kontrasepsi pil KB atau suntik hormon itu lebih dari 5 tahun. Wanita yang bergadang beraktivitas malam hari dan akan tumbuhnya tumor yang ada di indung telur atau ovarium. Nama tumornya miom dan juga kista. Pernah dengar kan, Bu? Miom dan kista? Nah, kalau BDI-nya tahu nggak? Kalau miom ini dia ada